Jadi jangan langsung ditelan ya. Kalau bisa nanti sampai rumah dipelajarin lagi. Oke? Pada hari Sabat ini saya ingin bicara tentang Nabi Elia. Kenapa saya ingin bicara tentang Nabi Elia? Karena Nabi Elia berdasarkan apa yang saya pelajari mirip dengan gereja Masehi Advent hari ke-7. Ada kesan sombong ya. Tapi itulah yang ada di dalam pengertian saya tentang Alkitab. Kenapa Nabi Elia mirip dengan gereja Masehi Advent hari ke-7? Begini saudara-saudara. Kalau saudara-saudara saya nggak pakai PowerPoint, karena di sana tidak ada PowerPoint. Jadi saya kebiasaan untuk listrik pun kadang-kadang nggak ada. Jadi saya terpaksa hanya bicara langsung aja. Oke, begini. Kalau kita baca Maleakhi 3 ayat 1, saudara boleh buka, digabungkan dengan Maleakhi 4 ayat 5, maka ini konklusinya. Setiap kali Yesus mau datang, Nabi Elia dikirim. Jadi kalau Yesus mau datang pertama kali, Nabi Elia dikirim. Yesus mau datang kedua kali, Nabi Elia dikirim. Itu berdasarkan ayat ini. Muncul pertanyaan, siapakah Nabi Elia yang dikirim pada kedatangan Yesus yang pertama kali? Siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Siapakah Nabi Elia yang dikirim pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali? Siapa? Gereja Masehi Advent hari yang ke-7. Mungkin bagi yang bukan Advent sombong banget ya. Tetapi begini saudara-saudara, setiap kali Nabi Elia muncul, setiap kali ada 3 musuhnya muncul. Dia muncul di perjanjian lama, dia muncul di perjanjian baru, dia muncul di akhir zaman. Jadi Nabi Elia muncul, 3 musuhnya muncul. Siapa musuh Nabi Elia di perjanjian lama? Satu saja. Ada 3. Ahab, Isabel, Nabi Baal. Siapa musuh Nabi Elia di perjanjian baru? Herodes, Herodias, dan anaknya. Ada sesuatu yang aneh di sini. Ahab, istrinya Isabel. Herodias, istrinya Herodias. Kedua perempuan ini yang selalu punya keinginan untuk membunuh Elia. Betul nggak? Oke. Siapakah musuh dari Nabi Elia pada akhir zaman? Ada 3 juga. Pasti kita tahu lah. Naga, binatang yang muncul dari laut, binatang yang muncul dari bumi. Darat. 3 juga. Maka kita bisa, saya bilang begini. Siapakah yang musuh yang apa? Gini. Pada akhir zaman ada 3 musuh kita, 3 binatang. Siapakah yang dikirim Allah untuk memerangi 3 musuh ini di perjanjian di dalam buku Wahyu? The Remnant Church. Benar ya? Yeah. Kalau kita baca buku Wahyu pasal 12 ke atas, ada 3 musuh di Wahyu pasal 13 yang bisa melawan 3 musuh ini, 3 binatang ini. Berdasarkan Wahyu pasal 12 ayat 17, The Remnant Church. Saya ingin tekankan The Remnant Church. Siapakah The Remnant Church? Umat Advent tidak bisa dibaptis kalau tidak mengakui The Remnant Church adalah gereja Advent. Saudara buka, saudara punya surat baptisan, di balik ada janji baptisan. Nomor 13 itu harus mengakui The Remnant Church adalah gereja Advent. Bagi yang bukan Advent, ada sekelompok orang baca tentang Wahyu, dia ketemukan The Remnant Church. Waktu dipelajari, ada 12 ciri-ciri The Remnant Church. 12. Dasar 12 inilah sekelompok orang ini memutuskan berdasarkan pelajaran dari The Remnant Church yang mempunyai 12 ciri-ciri ini. 12 ciri-ciri
strategi inilah yang akan kami sampaikan ke seluruh dunia. Kelompok ini membentuk sebuah gereja, namanya Gereja Advent. Itu sebabnya Gereja Advent mirip pelajarannya dengan The Remnant Church yang ada di buku Dada dan Wahyu. Jadi saya bisa katakan begini, saudara. Gereja Advent, saya bukan bicara secara sombong ya, tapi berdasarkan Alkitabiah. Gereja Advent dikirim oleh Allah seperti Nabi Elia. Tetapi saya tidak mau bicara tentang musuh dari Nabi Elia. Yang saya mau bicara adalah tentang kehidupan Nabi Elia. Begini saudara-saudara, kalau kita adalah Nabi Elia, kita mempunyai yang musuh mirip dengan Nabi Elia, kita punya power dan kuasa mirip dengan Nabi Elia. Apakah kehidupan Nabi Elia akan mirip dengan kehidupan kita? Iya. Karena kehidupan kita baca 1 Raja-Raja pasal 17, itu kehidupan Nabi Elia itu mirip banget. Dan kehidupan Nabi Elia berdasarkan apa yang saya pelajari, seperti di bawah kemiskinan. Dia lebih miskin daripada janda yang di sana. Kalau memang kita harus hidup sama dengan Nabi Elia yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, apa kita mampu? Karena sekarang bisa katakan, kita adalah Nabi Elia. Musuh kita mirip, kuasa kita mirip. Apakah kehidupan kita akan mirip dengan Nabi Elia? Iya. Saudara-saudara, kalau kita baca 1 Raja-Raja mulai ayat 17, ayat 1, Elia berkata kepada Raja Ahab, Ahab, aku adalah pelayan Allah yang sangat dipercaya. Aku berkata nih, tidak ada embun, tidak ada hujan selama 3,5 tahun, karena aku orang kepercayaan Allah. Jadi saya pikir begini saudara, kalau ini sebuah perusahaan, maka Allah adalah yang pemilik perusahaan. Nabi Elia direktur utama. Allah mempunyai perusahaan yang maha kaya, dan Nabi Elia adalah direktur utamanya. Beberapa waktu yang lalu saya coba-coba buka ya, berapa sih gaji direktur utama Freeport? Walaupun mereka tidak mengaku, saya dapatkan 70 M per tahun. 70 M per tahun. Direktur utama Freeport. Saya bagi 12, itu 5,8 M satu bulan. Harga Ferrari 3 M. Berarti dia bisa beli Ferrari setiap bulan. Anggap aja 5,8 M ini saya kurangi 3 M. Dia masih ada 2,8 M. Kalau dia mau tidur di hotel 50 juta per malam, 3 bulan habis 1,5 M, masih ada 1,3 M. Kalau dia makan 10 juta per hari, habis sebulan 300 juta, masih ada sisa 1 M. Betapa enaknya direktur Freeport ini. Tapi bagaimana direktur utama Nabi Elia? Setelah Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab, Raja Ahab, tidak akan ada hujan dan embun. Allah menyuruh Nabi Elia ke sungai kering. Naik Alphard atau naik Ferrari? Jalan kaki. Direktur utama yang paling kaya disuruh jalan kaki. Kemana? Sungai kering. Terus tidurnya di mana? Kalau sungai kering, tidurnya di mana? Saya berpikir dia tidur di tanah. Kalau enggak dia di batu. Karena tidak ditulis dia ditinggalkan di hotel kelas berbintang 5. Dia Allah yang mengatakan, hai Nabi Elia, jalan kaki kamu. Kemana? Sungai kering. Tidurnya bagaimana? Terserah. Ya kan? Dari mana Nabi Elia minum? Dari sungai. Saudara-saudara, ibu saya orang Sonder, sama dengan Malu. Di Sonder itu, nanti bisa dikonfirmasi ya, 24 jam airnya mengalir. Beningnya bukan main. Bisa dipakai mandi, bisa dipakai minum. Itu
Itu saya ada om saya 24 jam airnya mengalir. Bersihnya bukan main. Sekarang kembali ke Nabi Elia di Sungai Kerit ini. Kan gak ada hujan. Airnya kan mandek. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, apa yang terjadi dengan air yang mandek ini? Kering. Pelan-pelan kan udah mulai ada rumah. Pelan-pelan kan mulai ada jentik-jentik. Yang lebih parahnya ini hanya pikiran saya. Kalau ada binatang di luar yang kehabisan air, mereka tujuannya kemana? Ke Sungai Kerit. Terus mereka kalau pipis mungkin di situ. Buang kotoran mungkin di situ. Nabi Elia minumnya bagaimana? Karena Allah mengatakan kamu minum dari sungai itu. Maka saya berpikir, mungkin Nabi Elia ya, aduh gimana nih ya, mana yang bersih ya? Dan dia minum air sampai situ. Bagaimana dengan makan? Burung gagak. Berapa besar sih burung gagak? Saya buka di dalam Google, itu burung gagak besarnya 1,6 kilo paling besar, atau 2 kilo lah. Jadi kalau dia bawa daging, dan burung gagak ini kan terkenal pemakan bangkai. Jadi kalau dia makan, dia bawa makanan, berapa besar sih? Jadi saya berpikir-pikir, Allah ini pelit sebenarnya. Kalau dalam konteks Nabi Elia, benar nggak? Direktur utama suruh jalan kaki, tidur di batu, minum air seperti itu, makanannya sangat simpel. Setelah air itu kering, Nabi Elia disuruh ke Sarfat. Berapa kilo? Saya lihat mungkin hampir 120 kilo. Panas, ada mobil? Tidak ada. Disiapin kereta? Tidak ada. Jalan kaki, saudara. 120 kilo ke Sarfat. Kemana ke Sarfat? Disuruh ke janda miskin. Kenapa dia tidak suruh kok? Oke, Elia, karena kamu sudah menderita di Sungai Kerit, waktunya kamu saya kirim ke Sarfat, pergi ke orang kaya ya. Nanti di sana ada batang, ada air panas, kalau ada kolam renang, jadi saudara bisa relax seperti saudara relax di Bali ya. Tetapi tidak. Nabi Elia disuruh ke janda miskin. Dia minta makan, berapa besar makanan? Itu janda itu tepungnya sedikit. Maka Nabi Elia dikasih makan roti. Orang Jawa bilang seimprit. Inilah direktur utama yang bosnya adalah Allah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau kita Nabi Elia mendapatkan kuasa, mendapatkan power yang sama dengan Nabi Elia, apakah kita satu saat hidupnya harus seperti Nabi Elia? Pertanyaan, kita mampu nggak? Saya agak percaya kehidupan kita akan sama dengan dia. Kenapa? Di Wahyu pasal 13 ayat 17, umat Allah yang setia tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Beli bensin pun kita nggak bisa. Beli makanan pun kita nggak bisa. Satu saat, maka kehidupan kita ada kemungkinan mirip dengan Nabi Elia. Satu-satunya jalan supaya hidup kita tenang, berkompromi, supaya kita bisa membeli dan bisa menjual. Di dalam buku Wahyu itu ada 7 jemaat. Ya, saudara pasti apa namanya? Itu Smyrna, Sardis, Laodikia, Philadelphia, Pergamus, ada 7. Zaman itu mereka di bawah kerajaan Roma. Hidupnya nyaman. Berdasarkan apa yang saya pelajari. Tetapi ada tetapinya. Di sana disiapkan kuil. Di kuil itu ada wanita. Dan kita harus tidur dengan mereka. Disiapkan. Dan itu adalah bagian daripada ritual mereka. Kalau kita menjalankan semua itu, kita mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini adalah untuk menyatakan kita bisa usaha dengan nyaman. Kalau kita tidak ada sertifikat itu, kita tidak bisa usaha. Itu sebabnya kalau saudara baca di dalam buku Wahyu, orang yang hidup di gereja Tiatira hampir semuanya berkompromi. Hampir semuanya. Kenapa? Karena Tiatira itu adalah suatu kota kecil, suatu kota miskin, kebanyakan home industry. Sehingga mereka harus berdagang.
Kalau mereka tidak punya sertifikat, maka mereka tidak bisa hidup nyaman. Dan yang parahnya lagi, di Tiatira ada salah satu anggota, Yohanes kekasih, menamakan dia Isaiah. Maka hampir semua di gereja Tiatira anggotanya berkompromi. Kenapa? Karena tidak mau hidup mirip dengan Nabi Elia. Terakhir saudara-saudara, mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit. Oke, terakhir. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Pada akhir zaman orang lebih mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Karena ditulis, maka saya berpikir mungkin kita semua kena. Ya, masuk akal ya. Karena Alkitab yang mengatakan begitu. Kalau tidak ada uang, otak kita nggak jalan. Karena Alkitab berkata seperti itu. Apapun yang kita lakukan, kalau bukan untuk kepentingan pribadi, kita tidak bakal lakukan. Kalau kita punya karakter mirip dengan 3 Timotius 1 dan 2, hampir dipastikan kita akan berkompromi supaya hidup kita bisa lebih baik. Saudara-saudara, saya pernah bicara ini di satu gereja. Pada waktu itu pendetanya di samping saya. Setelah nyanyi, dia sikut saya begini. Kamu di Kalimantan mau hidup seperti Elia, mampu nggak? Saya terus jawab apa pendeta? Nggak bisa. Karena ini memang sesuatu yang sulit. Ya, sesuatu yang sulit. Pergumulan kita setiap hari. Itu sebabnya saudara-saudara, pelajaran ini diberikan kepada kita supaya kita perlahan-lahan bisa mempersiapkan diri. Terakhir saudara-saudara. Terakhir. Mungkin satu saat kita sudah tidak ada. Sebagai orang-orang yang senior mungkin tidak ada. Yang ketinggalan adalah anak-anak kita. Apakah mereka tahu tentang pelajaran ini? Saya menutup gimana ya? Biarlah kita sendiri yang akan mempelajari ini dengan baik dan dengan hanya pertolongan Tuhan, berserah 100% seperti Nabi Elia berserah 100%, baru kita bisa hidup mirip dengan Nabi Elia. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Sekarang waktunya Yoko bisa ke depan karena kita mau menyanyi.